Di kota Solo ada satu masjid modern yang menjadi tujuan wisatawan. Terutama ketika memasuki waktu sholat, mereka memilih untuk beribadah di masjid ini. Namanya Masjid Raya Fatimah. Nah, saya juga tertarik nih untuk beribadah di masjid ini. Masjid Raya Fatimah ini didirikan pada tahun 1980 oleh pemilik batik Danar Hadi Santosa Dolah. Santosa mendirikan masjid ini dengan tujuan menambah amal jariahnya dan meyakini akan terus mengalir hingga beliau tutup usia. Namun awalnya lokasi masjid bukanlah di sini, melainkan di daerah Kemelayan, sekitar 200 meter dari lokasi masjid sekarang. Namun karena jumlah jemaah yang terus bertambah, masjid kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang, tak jauh dari Pasar Singosaren. Bangunan masjid baru ini pun mulai digunakan pada bulan Oktober tahun 2004 silam. Terletak di Jalan Rajiman, Jayangan Serengan, Kota Solo, bangunan ini tak menyerupai masjid. Dengan arsitektur sederhana yang didominasi kaca, sengaja memberikan nuansa modern. Eksterior masjid yang sangat modern membuatnya seringkali disalahartikan seperti sebuah hotel ataupun gedung pertemuan. Masjid Raya Fatimah ini dilihat dari sisi bangunannya, arsitekturnya itu memang sedikit agak beda dengan masjid-masjid yang lain. Bahkan suatu ketika pernah ada seorang tamu, mereka rombongannya, mereka datang kemari, kemudian menanyakan kenapa kok bangunannya kalau saya lihat awalnya itu sepertinya hotel begitu, tapi setelah saya masuk ternyata masjid. Begitu memasuki masjid, tersirat jelas perpaduan nuansa modern dan tradisional. Di antara jendela kaca, pengunjung masjid disambut oleh mihrab besar sebagai tempat imam memimpin salat berjamaah. Berada persis di tengah dengan kemiringan sesuai arah kiblat, mihrab yang terbuat dari kayu jati ini dipesan dari Jepara. Berhiaskan ukiran motif tradisional yang menyerupai batik sesuai selera pendiri masjid. Tak jauh dari mihrab, terdapat mimbar dari kayu jati yang memiliki aksen ukiran yang mirip dengan mihrab. Mihrab dibuat bertingkat dengan bentuk ala mimbar keraton. Di dalam masjid juga terdapat Al-Quran besar berukuran panjang 115 cm dan lebar 85 cm yang ditulis dengan tangan menggunakan tinta berwarna emas. Al-Quran tersebut merupakan pemberian sahabat sang pendiri masjid yang ditujukan sebagai pengingat bahwa sejak dahulu Al-Quran telah dipelajari dan juga ditulis oleh tangan. Nuansa religius juga tergambar di bagian langit-langit masjid yang melingkar ukiran tulisan 2 kalimat syahadat pada sisi dalam kubah. Tak heran jika masjid ini seringkali menjadi daya tarik bagi pelancong yang kebetulan singgah di kota Solo ini. Asal saya dari Wonosobo, terus saya tadi kesini udah dari kemarin sih sering lihat masjid ini kok kayaknya indah loh dari luar. Terus kayaknya dingin, adem gitu loh. Penasaran aja dalamnya kayak apa. Kesannya ya bagus dengan apa? Kayaknya kok hiasannya yang dari kayu jati mungkin ya itu. Itu kayaknya kok apa klasik sekali gitu. Masjid Raya Fatimah yang dulu berada di Kemelayan hanya memiliki 1 lantai. Belajar dari membludaknya jamaah, kini masjid memiliki 3 lantai. Dengan lantai ketiga berbentuk balkon, kegiatan salat sehari-hari berada di lantai kedua dari masjid. Tempat salat diberi karpet serta pendingin ruangan, sehingga jemaah yang beribadah merasa nyaman. Lantai pertama dari Masjid Raya Fatimah ini biasanya hanya digunakan untuk beribadah pada hari Jumat dan juga hari besar lainnya. Biasanya di lantai ini hanya dipergunakan sebagai aula pertemuan ataupun pernikahan. Namun pada bulan Ramadan tidak diperbolehkan kegiatan lain selain kegiatan keagamaan di aula ini. Selain salat berjamaah, masjid ini juga mengadakan acara keagamaan lain, seperti pembagian sembako kepada warga kurang mampu dan pembelajaran Al-Quran. Secara rutin, pembelajaran Al-Quran dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 4 hingga 5 sore. Pembelajaran Al-Quran ini diikuti oleh segala kalangan, baik wanita maupun pria. Kegiatan ini pun murni bertujuan mengajarkan ilmu Al-Quran tanpa dipungut biaya sama sekali.
Pengajar Al-Quran pun merupakan ustadz dari Masjid Raya Fatimah ini. Berpedoman hadis riwayat Al-Bukhari, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, sering dengarkan pengajian, nambah ilmu, nambah pengertian. Upang masih bisa belajar, nanti kalau sudah tidak bisa belajar ya sudah. Ya. Aku masih kecil, kata Abi, jika masih misinya waktu kecil gini boleh belajar dulu biar besok dewasa bisa memberitahu anak gitu. Mendalami Al-Quran sangat dianjurkan bagi umat muslim. Dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat 17 dijelaskan, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalimat dalam ayat tersebut diulang sebanyak 4 kali dalam surat yang sama. Hal itu menandakan pentingnya mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia agar seimbang antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Nurnisa Rafina, April Hasibuan, melaporkan untuk NET.